Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan juga kementerian terkait untuk bisa memeriksa dan memperbaiki serta memberikan bantuan kepada pondok pesantren resmi. Lalu seperti apa audit sejauh ini yang sudah dilakukan, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya sudah bergabung bersama kita juga ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar Caimin. Assalamualaikum, selamat malam Caimin, Pak Menko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semua yang hadir di situ. Ya, terima kasih waktunya Pak Menko, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Gugun Gumilar, staf khusus dari Menteri Agama. Selamat malam Pak Gugun. Selamat malam. Sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, sehat juga Pak Trubus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Caimin menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini progres audit yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Agama, dan juga Menteri PUPR seperti apa? Ya, setelah peristiwa yang tragis, menyedihkan, dan menjadi tragedi, bencana yang paling besar jumlah korbannya, bahkan terbesar dibanding seluruh bencana alam yang pernah terjadi. 67 siswa santri-santri meninggal dunia, 4-5 orang mengalami disabel, dan tentu ini tragedi yang luar biasa, hendaknya menjadi pelajaran dan pengingat sekaligus pelajaran bagi semuanya, termasuk pemerintah, untuk terus bersama-sama masyarakat berbenah, memperbaiki dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi, jangan sampai terulang kembali. Ya. Itulah kira-kira perintah Bapak Presiden kepada saya ketika rapat selepas saya melaporkan peristiwa Sidoarjo yang lalu. Perintah itu kemudian saya tindak lanjuti langsung pagi harinya, bertemu dengan Menteri PU Pak Dodi, Menteri Agama Profesor Nazar. Lalu kita berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk ke Mas AHY sebagai Menko Infrastruktur. Oke. Salah satu kesimpulannya adalah kita akan menelisik, menelusuri, mengaudit hampir seluruh bangunan yang dilaporkan masyarakat rawan. Yang rawan dulu. Yang paling perhatian kita adalah yang rawan. Tentu rawan ini berdasarkan tindakan proaktif kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala dinas, Kementerian Agama, PU, dan kepala dinas lain yang secara proaktif melaporkan kondisi pesantren-pesantren yang memang rawan mengalami ancaman kerusakan ataupun bahaya ambruk. Dari laporan itu, kita juga akan meneruskan dengan langkah-langkah audit termasuk pendampingan untuk memperbaiki proses perizinan bangunan untuk menjadi bagian integral dari syarat sebuah bangunan didirikan. Nah, dalam konteks itu kita semua membuat satuan tugas khusus. Satuan tugas ini bertugas proaktif. Kalau yang tidak bisa dijemput bola atau proaktif pemerintah, kita juga membuka hotline. Hotline ini apabila ada pesantren yang memang merasa dan mengakui bahwa pesantrennya rawan akan terjadi bencana, maka harus melaporkan kepada kami untuk kami datangi, kemudian kami audit melalui keahlian pekerjaan umum yang kita miliki, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik Pak Menko. Dari situ laporan akan kita tindak lanjuti, jadi ada yang proaktif, ada yang melalui hotline, ada yang melalui laporan masyarakat, baik pesantren sendiri maupun tetangganya. Oke, jadi publik terlibat aktif Pak Menko ya? Tidak boleh melalui hotline. Oke, baik. Nah, kalau dari Kementerian Agama, pendataannya sejauh ini seperti apa Pak Gugun? Mengenai tadi ponpes yang rawan, butuh perbaikan dan juga pengawasan lebih serius. Ya, pertama terima kasih atas kepada Presiden Prabowo, kemudian Seskap Pak Teddy, kemudian Menko Caimin atas perhatian yang penuh terhadap pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ya.
Kami sudah turun di lapangan kepada hari H1, kemudian tiap hari kami kolaborasi dengan Pak Seskap dan Pak Menko Caimin. Kami terus mendata setiap hari di berbagai daerah. Kami ada kanwil di setiap provinsi, kemudian kita punya kepala kandepak kabupaten di setiap kabupaten seluruh Indonesia. Kami sedang mendata, memproses data sampai hari ini. Jadi data mana saja pesantren yang mendapatkan kualifikasi yang layak, tidak layak, yang kurang memenuhi standar. Insya Allah akan segera kami kolaborasikan dengan kementerian terkait, wabil khusus Kementerian PUPR. Karena ini sangat penting, Mbak. Kalau tidak didata dari sekarang, kita meminimalisir kejadian apa yang terjadi yang akan datang. Sehingga Pak Menteri Agama menginstruksikan kepada kami, kepada Kanwil dan Kandepak agar memproses seluruh dan mengaudit teman-teman pesantren di seluruh Indonesia. Datanya seperti apa, Pak Gugun? Datanya kita setiap Kandepak itu ada kasih pontren, ya, kemudian ada di kabin madrasah di tiap provinsi. Kami akan turun ke lapangan, dan sebelumnya bukan akan turun dan telah turun ke lapangan. Sampai hari ini kita baru mendapatkan beberapa di tiap provinsi, mana yang layak, mana yang tidak layak. Insya Allah segera akan kami informasikan kepada publik. Pak Trubus, perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan apa yang terjadi di Ponpes Al-Qausini ini menjadi momen refleksi yang serius tentunya untuk melihat bagaimana keberadaan Ponpes di Indonesia. Lalu bagaimana kita menyoroti juga soal sikap yang diambil oleh Presiden untuk bisa mengawasi, memperbaiki, dan juga memberikan bantuan. Tapi bagaimana juga mengenai penindakan ponpes-ponpes yang mungkin selama ini ada kurangnya pengawasan yang lebih serius, seperti apa? Iya, kalau apa yang dikehendaki Presiden kan konteksnya adalah tanggung jawab negara terhadap yang namanya ponpes. Itu karena apa? Karena memang yang menjadi tanggung jawab ponpes itu kan selain pengurus dalam yayasan, ya kan, juga kalau kaitannya dengan apa namanya pondok pesantren yang roboh ini, berarti kontraktor kan nomor duanya. Nah, yang ketiganya adalah negara. Nah, Presiden ini menyatakan dalam konteks negara, sehingga di dalam ketentuannya itu bahwa memang negara bertanggung jawab terhadap anak-anak dalam hal kebebasan di dalam istilahnya berlingkungan gitu, berinteraksi dengan lingkungan. Tapi yang aman gitu. Tapi kalau misalnya tidak aman, nah ada persoalan misalnya membahayakan, nah itu negara bertanggung jawab kalau misalnya terjadi masalah kan gitu, seperti yang di sini ada tanggung jawab negara. Kenapa? Karena negara lalai dalam hal apa? Dalam hal mengawasi, kemudian melakukan inspeksi, kemudian juga menegakkan IMB-nya barangkali pada saat bangunan itu, kemudian juga terkait dengan bagaimana selama ini istilahnya negara ya memberi semacam entah santunan, entah apalah kepada yang namanya ya pondok pesantren dan segala pengurusnya. Dan yang perlu juga memang evaluasi dari negara perlu. Misalnya ini biasanya kan ini yayasan itu keluarga. Nah, keluarga ini turun-temurun kepada turun. Nah, ini kan harus ada evaluasi harusnya. Bagaimana supaya ada partisipasi publik, orang lain juga ikut mengurusi dalamnya, saling mengawasi. Nah, itu juga perlu, mungkin negara juga perlu melakukan hal-hal yang positif lah. Tentunya dalam tidak berarti negara masuk dalam ranah privat, bukan. Tetapi bagaimana tanggung jawabnya negara dalam kaitannya dengan peserta didik ini. Karena undang-undang ini nggak mengangkut. Undang-undang mengenai Kementerian Agama, Undang 18, itu hanya menyangkut pendidikan saja. Dia tidak, sarana prasarana bukan urusannya ini. Gitu, maka butuh kolaborasi antar kementerian lembaga terkait ya. Terkait. Nah, itu. Baik. Nah, Mas Heri, kalau bicara soal abai, lalai, harus ada yang bertanggung jawab artinya dalam kejadian yang kemudian terjadi di Ponpes Al-Qausini, Mas Heri. Polisi juga tengah melakukan pengusutan. Bagaimana kemudian kita melihat dari sisi hukumnya? Sebenarnya bagian paling nggak enak gitu ya bicara tentang pertanggungjawaban pidana kan, karena pasti ada seseorang yang akan diminta berdasarkan kesalahan yang dilakukan untuk bertanggung jawab di muka hukum. Tapi untuk memutus rantai agar ini tidak terjadi di kemudian hari, seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, saya rasa kita sepakati bahwa ini harus diusut tuntas. Bukan bermakna bahwa ini karena di lingkungan yang religiusitas kemudian selesai dengan mohon maaf, ini takdir semata begitu. Karena ada hal-hal human error di sana yang sangat mungkin diperhitungkan. Yang tadi kalau kita kualifikasikan dalam suatu kesalahan adalah konteksnya Mbak Ken bukan kesengajaan memang, karena tidak ada intention di sana, tidak ada keinginan, tapi lebih kepada kelalaian, kealpaan. Dan itu juga bagian dari kesalahan. Dan bisa saja mengakibatkan orang luka berat, meninggal dunia, dan itu kan kehilangan ya, yang begitu besar begitu. Nah, maka
dalam kualifikasi misalnya di KUHP ada pasal 359 KUHP, ada ancaman pidana yang lumayan juga di situ, kalau nggak salah bisa sampai 5 tahun gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bahwa bangunan gedung yang roboh di Pondok Pesantren Al-Husni ini kan berarti berkaitan dengan struktur bangunan yang mungkin tidak kuat begitu ya. Ini butuh juga ahli-ahli yang di bidangnya secara struktur bangunan yang mengetahui hal itu. Nah, ini bisa kena Undang-Undang Bangunan dan Gedung. Kemudian juga ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang hal itu. Jadi ada beberapa lapis aturan hukum yang bisa dikenakan kepada mereka yang lalai tadi. Nah, masalahnya siapa yang lalai di sini kan? Maka kita akan melihat pada konteks ini ada dua entitas. Selain tadi Pak Trubus katakan ada negara. Saya mengesampingkan negara dulu, kan negara nggak ada urusan di sini sebenarnya. Cuman memang dia harus turut hadir, wajib untuk melihat bahwa memastikan semuanya punya perlindungan dan rasa aman untuk ke depan. Nah, maka dalam konteks kembali ke kasus tadi, ada dua pihak yang bisa kita tunjuk, dua entitas di situ, yaitu pihak yang dalam hal ini pengelola pondok pesantren yang memiliki ide ataupun memunculkan keinginan untuk melakukan upaya katakanlah renovasi ataupun memugar kembali bangunan atau menambah tingkat bangunan tadi, itu sudah memperhitungkan tidak dengan katakanlah keadaan sekitarnya tadi ya. Karena sekali lagi ini kan dibangun bukan untuk kepentingan pribadi, tapi banyak orang. Jadi bisa dikatakan juga ini sifatnya bukan lagi domainnya privat begitu, sudah publik juga begitu ya, karena banyak yang mengakses itu. Yang kedua adalah tadi disampaikan juga Pak Turibus ya, kontraktor, orang yang menerima pekerjaan tadi. Walaupun kita akan membedakan dengan mereka yang berhubungan langsung dengan pihak pengelola, dengan mereka yang bekerja sehari-hari sebagai buruhnya di situ. Karena kalau kita mau tarik terlalu jauh, ya saya khawatirnya makin tidak jelas arah kasusnya dan makin banyak orang yang akan dijadikan tersangka. Itu yang menarik nanti untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi begini Cak Imin, yang kita ingin tahu juga, negara kemudian hadir bertanggung jawab juga pada peristiwa ini. Tapi bagaimana kemudian soal audit yang juga bersamaan dilakukan oleh pihak kepolisian? Karena ini tetap harus dievaluasi mengenai apa yang terjadi di Ponpes Al-Qazini. Cak Imin juga sempat menyatakan dalam konferensi pers bersama dengan Menak bahwa memang ada perencanaan bangunan yang kurang memadai karena keterbatasan. Begitu Cak Imin? Ya betul, saya setuju yang disampaikan Pak Trubus maupun Pak pengamat hukum dari Tarumanegara tadi, Pak Heri. Dan polisi sedang melakukan langkah-langkah hukum. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah upaya 3 hal. Yang pertama, perhatian untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi kelalaian, keteledoran, ataupun keapaan yang diakibatkan oleh siapapun. Yang kedua, kita ingin membantu agar ada solusi. Salah satunya adalah semua konsultasi, audit, perencanaan akan didampingi oleh Kementerian PU, terutama langsung melalui Kepala Dinas PU di Kabupaten setempat, pemerintah daerah yang akan kita dorong proaktif, lalu di bawah komando langsung Menteri Pekerjaan Umum, dan langsung saya monitor sebagai Ketua Satuan Tugas yang akan bergerak terus-menerus selama 2 bulan ke depan ini untuk setiap hari mengupdate, menganalisis, membantu mencari informasi agar tidak terjadi peristiwa itu. Yang ketiga, membantu semaksimal renovasi ataupun perbaikan yang memungkinkan dilakukan. Baik. Nah, kita juga penasaran Pak Menko dan juga yang lainnya soal bicara anggaran ini juga sempat disinggung oleh Cak Imin. Kita akan cari anggarannya untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren di Indonesia. Dari mana kemudian anggaran tersebut? Kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini, membahas mengenai lagi-lagi perintah Presiden Prabowo tidak hanya memeriksa, tapi juga memperbaiki dan memberikan bantuan. Artinya butuh logistik, butuh anggaran di situ. Cak Imin nanti mungkin bisa juga menjelaskan kepada kita semua, ini dari mana dicarikan anggarannya Cak Imin? Itu yang sempat disampaikan oleh Cak Imin. Ya, tentu dari 42.000 pesantren lebih, tentu ini pekerjaan raksasa yang sangat berat dan
kita bisa sadari bahwa memang mayoritas karakter pesantren kita itu kan keterbatasan, kemandirian, nggak mau dibantu, jalan sendiri, kemudian lebih mengandalkan kekuatan internalnya. Nah, kondisi-kondisi sosiologis seperti itu membutuhkan cara penanganan. Bahkan masih banyak pesantren yang nggak mau dibantu pemerintah. Jangan salah, masih banyak pesantren yang tidak mau dibantu pemerintah. Dari jumlah pesantren yang besar itu, hari ini saya dengan Menteri PU membuat kriteria. Kriteria yang paling diprioritaskan adalah yang rawan. Yang rawan ini berdasarkan survei, analisa, dan foto, kemudian fakta-fakta lapangan. Yang kedua, jumlah santri, minimal 1.000 santri yang kita prioritaskan. 1.000 santri ke atas yang kita prioritaskan. Yang ketiga, lalu kita lakukan audit dan terus dilakukan upaya pemetaan. Kayak misalnya Al-Khazini Sidoarjo ini sudah tidak bisa lagi ditambal sulam, maka dari nol. Bisa lihat gambar sini nggak? Contohnya ini yang sudah masuk. Bayangkan ada pesantren di Kediri dengan gedung yang sangat reot, sama sekali tidak pernah mau minta bantuan, santrinya tambah hari tambah banyak dan tidak mau dibantu. Akhirnya kita datangi, kita lobby, daripada berbahaya, akhirnya bisa terjadi pembicaraan untuk kita mulai audit. Anggarannya dari mana Pak Menko? Ya? Anggarannya nanti akan diambilkan dari mana untuk bisa membantu Ponpes? APBN? APBN pasti, APBN. Karena ini kebutuhan pelayanan publik, pendidikan kita, ada anggaran di Kementerian PU. Tentu kita harus sadari pasti tidak sebesar yang dibayangkan ya, tapi semaksimal mungkin kita bekerja. Nanti kalau kekurangan pasti saya akan lapor Bapak Presiden menggunakan anggaran yang lain yang masih memungkinkan. Oke, baik. Kalau dari Kemenak, Pak Gugun, ini alokasi dana dari APBN untuk Ponpes sudah dipersiapkan sampai sejauh mana? Ya, Pak Menteri Agama sinergi dengan Caimin dan Pak Seskap Teddy selama ini kami hampir 1 tahun memberikan 4 hal yang pokok yang paling penting. Pertama adalah bantuan operasional untuk pesantren di seluruh Indonesia. Jadi Pak Prabowo dan Pak Menak ini menaruh perhatiannya sangat serius betul bagaimana anak-anak generasi santri Indonesia agar siap untuk bersaing di dunia internasional. Karena kita memberikan bantuan operasional ini kepada seluruh pesantren di Indonesia. Jadi bantuan pertama itu. Yang kedua, di kemandirian pesantren. Jadi kita mendorong di Kementerian Agama untuk self-empowerment kepada pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Jadi kita memberikan bantuan kemandirian wirausaha pesantren ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita memberikan operasional kepada para santri-santri yang berbeasiswa prestasi. Kita di Istiqlal ada Pendikadar Ulama Istiqlal, kemudian ada beasiswa santri Indonesia, dan insya Allah kita akan bergerak terus. Apalagi sekarang, Mbak, ada Direktorat Khusus Pesantren. Kita sedang membicarakan ini dengan Komisi 8, dengan Caimin, dengan Pak Teddy. Insya Allah ke depan kita ada khusus yang membidangi Dirjen Pesantren. Oke, itu sedang digodok. Nah, Pak Trubus, ini gimana kita lihat sisi keadilannya ketika anggarannya diambilkan dari APBN untuk menangani memberikan bantuan pada pesantren? Iya, menurut saya ini memang perlu kehati-hatian ya, dalam arti bahwa kita telusuri dulu sejauh mana memang membutuhkan. Karena kalau nanti anggaran negara konteksnya tidak full, mungkin masih bisa masyarakat nanti harus kita hitung berapa gitu ya. Tetapi memang yang paling ideal adalah KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha harusnya untuk membangun itu. Atau kalau ini ya dengan swasta tadi, artinya dengan swasta yang dilibatkan untuk membangun. Ini kalau sebenarnya di tingkat apa yang provinsi itu ada itu sebenarnya kan ada BUMD itu kan yang harusnya bisa untuk dioptimalkan untuk membangun itu daripada kita mengambil langsung dari APBN. Kalau ini kan pusat, memang pendidikan tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi nah ini kan dalam konteks apa pesantren-pesantren yang sifatnya karena itu ada yang privat miliknya kan sifatnya ranah privat, karena ranah privat sehingga perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Mungkin saja pesantren yang lain akan merasa situ dibantu oleh negara seolah ini. Nah, ini kan juga hal-hal yang harus kita tanggulangi. Jangan sampai di kemudian hari muncullah di kalangan pendidiknya atau
Ya peserta didik lah, santri-santrinya nanti ada usul bahasa olo-oloan, ya enak di tempatmu inpres, tempat saya bukan kan. SD-nya kan dulu, zaman dulu juga ada SD inpres dengan SD non inpres, zaman saya itu suka olo-oloan kan gitu. Jadi menjadi pemikiran bersama saya kira adalah bagaimana kemudian bahwa istilahnya ya mens rea atau nawaitu itunya baik gitu ya, tetapi kebijakan kan baik. Tetapi bagaimana kemudian implementasi di lapangan, kalau bisa memang pemerintah daerah yang punya tanggung jawab full. Karena ini menjadi penting. Jadi pemerintah pusat itu istilahnya hanya stimulus lah ya, stimulus memberikan bantuan, pendampingan, tapi pemerintah daerah itu melalui BUMD yang punya itu dioptimalkan, termasuk sumber-sumber yang lain yang dimungkinkan untuk misalnya penggalangan dana melalui entah pelaku-pelaku usaha, UMKM yang punya penghasilan kan banyak tuh. Nah, itu bisa disumbangkan untuk membangun ini. Gitu, Mbak. Itu cara berpikir yang sifatnya keadilan tadi pertanyaannya. Oke, silakan Caimin. Jadi di edaran kami ini nanti bukan hanya pesantren, semua asrama, yayasan, panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan, dan semua yang bersifat pendidikan dan fasilitas publik lah yang akan menjadi kriteria bantuan kita. Dan ini tidak ada politik sama sekali, tidak ada politik sama sekali. Ini karena ada emergensi, tidak boleh ada terjadi kerawanan bencana. Yang kedua, kriterianya itu yang rawan ini audit yang akan menentukan. Yang ketiga, semaksimal mungkin yang dibantu juga dengan keterbatasan yang kerjasama yang baik, yang tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Toh juga banyak pihak-pihak juga yang sangat mandiri. Ini juga kerja besar ya, dan ini juga terus terang saya kecewa juga kalau soal Pemda teledor juga ini nggak pernah mengaudit. Oke, itu catatan yang kemudian ditemukan oleh Menko. Ini terima kasih sekali Pak Presiden amat sangat perhatian kepada pesantren, kepada peristiwa musibah, bahkan ketika musibah terjadi Presiden sangat terharu bahkan nggak tega sehingga beliau terpancing untuk memberikan bantuan secara cepat, pokoknya cepat bagaimana caranya. Terima kasih juga teman-teman yang di istana, Pak Teddy, Pak Sekap, Pak Seknek, semuanya bergerak cepat mengantisipasi itu. Ada concern di situ dari Presiden, tapi ketika kita lihat ranahnya, Mas Heri, concern yang luar biasa. Concern yang luar biasa. Ketika kita lihat ranahnya ini pesantren bisa jadi masuk di ranah privat, tapi juga negara kemudian ikut ambil bagian dalam merecovery semuanya. Termasuk tadi menyambung soal Mas Heri yang bilang banyak kemudian wali santri yang menerima kejadian ini sebagai sebuah takdir begitu kan. Tapi kemudian ketika lihat ranah hukumnya, ini kan tadi Mas Heri harus ada yang bertanggung jawab ya, gitu. Harus ada yang diusut. Nah, bagaimana ketika kalau ini tidak ada yang melaporkan, apakah proses hukumnya masih bisa berjalan, Mas Heri? Ya, kalau untuk perkara hilangnya nyawa orang, tidak perlu orang yang menjadi korban langsung yang memberikan aduannya tadi, karena deliknya bukan delik aduan, ini delik biasa. Siapapun bisa melaporkan hal ini, apalagi ini sudah terang benderang ada puluhan korban jiwa yang meninggal dunia, 67 kan tercatat, dan juga mungkin belum lagi yang mengalami luka berat. Nah, ini satu hal yang perlu ditindaklanjuti segera. Respon pemerintah ya selain dalam hal penanganan tadi adalah berusaha untuk memperbaiki dan juga memperkuat tata kelola tadi. Tapi kan juga tadi disampaikan oleh Caimin, Pak Menko, bahwa bagaimana kalau terjadi resistensi misalnya dari pondok pesantren juga yang mungkin merasa diatur dan lain sebagainya, kehilangan kemandirian begitu kan. Paling sulit kan untuk menjelaskan termasuk pertanyaan dari Mbak Ken tadi, bagaimana mengedukasi orang yang don't know and don't care begitu. Kalau dia tidak tahu, kita beritahu, dia mau tahu begitu. Kalau yang don't care, yang tidak peduli, ini yang sulit. Nah, maka hukum tidak kemudian melihat bahwa orang itu harus tahu akan hukumnya. Bahwa hukum itu ketika sudah diterbitkan, sudah diketok palu, maka itu jadi undang-undang bagi kita semua untuk menjadi kewajiban menghormati dan mentaati hukum itu. Nah, terlepas dari ada yang memaafkan, itu hal lain lah gitu ya. Itu urusannya mungkin lebih kepada di luar dari konteks hukumnya. Tapi kalau ini berjalan hukumnya ke depan akan mungkin banyak yang belum tahu. Ya, maka akan menjadi, izin Pak Menko. Jadi ini akan menjadi bahan pertimbangan hukum untuk menilai mungkin kalaupun ada yang menjadi tersangka nanti ke depan ya,
ini tidak akan putusan hakim itu kalau nanti sampai ke pengadilan, bayangan saya tidak akan maksimal karena sudah ada permaafan tadi. Tapi tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan itu karena itu sudah exist, itu ada dan diatur dalam undang-undang. Kita menganut konsep asas legalitas kan ada lex scripta, lex stricta, lex serta. Dia jelas, tegas, tidak boleh diasumsikan lain dan ketat begitu. Nah, dalam konteks itu ya tentu apa yang sudah dibunyikan oleh undang-undang harus ada kepatuhan untuk mengikuti hal tersebut begitu. Tadi Pak Menko tadi Pak Menko ada yang ingin disampaikan tapi ditahan dulu Pak Menko karena kita masih punya segmen selanjutnya untuk bisa menjelaskan lebih komprehensif lagi dan kita juga ingin tahu langkah konkret apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan juga menteri terkait lainnya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita teruskan pembahasan mengenai momen pembelajaran dari apa yang terjadi di Ponpes Al-Kozini. Pak Menko, Caimin mungkin tadi ikut merespon secara kacamata hukum melihat insiden ini. Bagaimana soal yang dono dan juga don't care? Tadi Caimin nampaknya ingin merespon dan kita juga ingin tahu langkah konkretnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Ya, tentu kita harus menjadikan ini evaluasi pembelajaran semua pihak. Pemerintah pasti mau menerima kritik dan menerima masukan karena demi perbaikan ke depan. Saya mengkritik pemerintah daerah yang selama ini nggak ada yang proaktif terhadap audit-audit bangunan. Yang kedua, kita juga harus kritik penyelenggara pendidikan yang abai, yang hanya mengutamakan keikhlasan tapi tidak menggunakan logika modern di dalam mengelola lembaga pendidikannya, sehingga tidak mengerti makna bahaya dan akibat hukumnya. Ketidaktahuannya, don't know tadi, don't care itu nggak peduli. Karena aneh memang, kadang-kadang logika orang Jakarta berbeda dengan logika orang-orang daerah. Pesantren ini peminatnya semakin besar, daya tariknya semakin kuat, magnetiknya semakin tinggi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Wah, saya diajar di Jakarta seolah-olah ini proyek, seolah-olah ini apa. Saya bilang, jangankan proyek, ini dibantu aja kadang-kadang ada yang masih tidak mau. Ini artinya kita juga sedang melakukan apa yang disebut modernisasi dari proses penyelenggaraan pendidikan secara rasional. Sehingga kita benar-benar melakukan langkah-langkah komprehensif. Kita bersyukur Pak Prabowo itu komit pendidikan pada anak-anak, kepada gizi, dan kepada sistem dan tata kelola keselamatan pendidikan. Ini komitmen itulah yang membuat insya Allah akan ada perhatian dan tidak usah dikritik pemerintah nanti berpihak. Enggak, saya bilang pesantren yang curiga terhadap bantuan pemerintah pun saya bilang ini nggak ada urusannya sama Gerindra, nggak ada urusannya sama pemilu, nggak ada urusannya sama PKB, nggak ada urusannya sama politik. Ini urusannya keselamatan nyawa. Ini urusannya keselamatan nyawa. Saya ingin melaporkan perkembangan. Perkembangannya adalah dua hal. Hari ini saja misalnya telah masuk dari Jawa Timur laporan pesantren rawan itu 84 pesantren. Langsung tim kita PU bergerak, kita verifikasi, ditemukanlah 32 yang paling prioritas. 32 itu di atas 1000 santri, rawan longsor, retak, ambruk, kemudian harus ditangani. Ada yang bisa ditangani secara parsial, ada yang mau tidak mau harus dirobohkan total semuanya karena tidak bisa tambal sulam. Baik, itu laporannya dari Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dari Kemenak, Pak Gugun seperti apa? Singkat saja mungkin langkahnya ke depan. Ya, terima kasih Menko Caimin. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan. Pertama, kita akan kolaborasi dengan Menko PMK dengan PUPR terkait dana bantuan operasional. Kemudian kita di lapangan, kita akan mengadakan Expo Syariah Forum. Nanti next week kita akan mengundang seluruh Kanwil, Kakan di NTB, Ekonomi Syariah Forum, untuk model pesantren masa depan Indonesia. Kemudian kita dengan BIN, BNPT, termasuk kita akan bagaimana mengelola pesantren ini lebih maju, lebih mandiri, dan bisa berdaya saing dengan
di bawah Ristekdikti dan Kemendikbudristek. Oke, Menak sesuai dengan perannya. Mas Heri, belajar mengenai apa yang terjadi di Ponpes Al-Kozi ini, kesadaran mengenai ada akibat hukum yang mungkin bisa ditanggung apabila ada kelalaian yang terjadi. Seperti apa yang bisa kita pelajari? Ya, sebenarnya kita nggak hanya bicara tentang hukum ya, karena ini kan hasil dari pergulatan sosiologis ya. Kemudian muncul persoalan di dalam pesantren yang tadi sudah dipetakan dengan baik oleh pemerintah. Pak Prabowo memerintahkan kepada Pak Menko dan lain sebagainya. Itu tentu perlu kita apresiasi ya. Karena dalam konteks ini sebenarnya hukum itu di ujungnya, Mbak Ken. Kalau ini tata kelolanya baik, saya yakin dan percaya tidak akan ada cerita ini kan begitu. Maka yang harus diperbaiki adalah bagaimana juga berkomunikasi dengan teman-teman pesantren. Dia tidak kehilangan nilai sakralisme sebagai produk religiositas. Pak Menko juga bagian produk dari pesantren kan, dan itu sangat baik, kita dukung di sana. Tapi dia tetap harus menjadi rumah aman bagi mereka yang bernaung di dalam pesantren tadi. Ini yang kadang kita lupa mungkin ya. Sekarang kita ingatkan, kita reminder ulang bahwa mereka yang ada di dalam juga punya hak untuk perlindungan, yaitu hak dasar manusia adalah mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Nah ini yang kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 kita kan selalu digaungkan, didengungkan. Nah tidak ada salahnya kita dengungkan juga untuk hal-hal semacam ini. Jadi kalau kita bicara dalam konteks mempidana orang, ini sudah terjadi dan proses ini harus sampai pada titik akhirnya tadi. Harus ada proses menurut saya pendalaman dulu ya. Minimal tidak dibiarkan begitu saja. Kita harus tahu apa penyebab utamanya. Baru kemudian siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya, baru di ujungnya kita bicara ada tidak kesalahan itu dan kemudian didorong seperti apa. Karena dalam konsep ini tidak bisa lagi jadi ultimum remedium hukum pidana ketika ada orang yang lalai mengakibatkan kematian orang lain. Hukum pidana maju sebagai primum remedium, sebagai yang pertama digunakan sebagai opsi. Begitu kira-kira. Hukum sebagai ujungnya harus ada akhirnya. Pak Trubus, singkat catatan tambahan untuk melengkapi bahan evaluasi atas insiden yang terjadi di Sidoarjo. Ya kalau saya dari kebijakan publik adalah bagaimana kemudian bahwa selama ini pengelolaan pesantren itu kan sangat keluarga, terbatas gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mulai negara hadir dalam konteks untuk mendorong agar ada partisipasi publik di situ. Jadi segala pengelolaannya transparan, terbuka, akuntabilitasnya juga ada. Karena apa? Ujungnya adalah santri itu yang menjadi ujung tombak dan akan menjadi korban juga ketika terjadi masalah seperti yang di Al-Kozi ini. Jadi dalam hal ini yang penting adalah sisi kebijakan dulu, bagaimana kebijakan yang dibuat nanti adalah publik itu merasa aman ketika atau nyaman ketika menyekolahkan di pesantren. Karena kepercayaan publik kepada pesantren itu begitu tinggi, dia sebagai rumah kedua setelah rumahnya sendiri. Dalam arti untuk anak itu untuk pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi hal ini menurut saya negara harus betul-betul memperhatikan, bikinlah suatu kebijakan regulasi yang betul-betul mengatur mengenai pesantren ini, terutama adalah tidak hanya persoalan pendidikannya saja, tapi juga bagaimana infrastrukturnya, sarana prasarananya. Jadi ada kewajiban untuk istilahnya sidak, kewajiban untuk mengetes kondisi yang ada tentang bangunannya, dengan segala hal termasuk sanitasi, sampahnya, segala hal itu, lingkungan yang ada di sekitar situ, jangan sampai kemudian pesantren itu menjadi sesuatu yang sifatnya malah membuat masyarakat itu makin istilahnya makin crowded lah kira-kira seperti itu. Harusnya kan nyaman, tenang dengan pesantren itu. Elemennya gitu, sudah ada lengkap, mulai dari kebijakan, regulasi, sampai aturan hukumnya. Pada akhirnya negara lagi yang harus hadir mengawal ini semua. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa malam hari ini, atas momen refleksi dan evaluasi kita bersama. Singkat Caimin, singkat Caimin. Ya, saya harap semua pesantren taat hukum. Saya harap semua pesantren mau mengevaluasi diri, mari kita kerjasama, mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan untuk masa depan anak-anak yang kita cintai. Baik, itu pesannya. Terima kasih Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar Caimin. Terima kasih Pak Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama, Mas Heri Firmansyah, Pak Trubus Radiansyah. Sehat selalu semuanya. Selamat malam, terima kasih atas waktunya.